Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adam nafa'ani bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, masyayikh, syuyukh, orang-orang tua kami, bapak ibu, seluruh jamaah rahimahullah. Semoga Allah curahkan rahmatnya bagi kita semua. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Malam hari ini kita akan membacakan ayat 190 surah Al-Imran, 190 dan 191 surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pertukaran antara malam dan siang ada bukti-bukti keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang punya akal. Lugub namanya. Di ayat yang kita baca waktu salat maghrib tadi. Orang atau manusia ini Allah berikan yang namanya akal. Tapi ternyata tidak semua yang punya akal memiliki lubuk atau lubun albab, di mana kalau akal hanya memikirkan di permukaan saja. Misalnya akal dapat mencerna nilai mata uang 100.000 rupiah dan dia tahu 100.000 rupiah dapat membeli benda yang harganya 100.000 rupiah misalnya. Tapi dia belum paham benda yang akan dibeli ini tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa, kegunaannya untuk apa. Jadi akal itu sebatas mengetahui berapa nilai mata uang dan apa saja yang dapat dia beli, tapi belum tahu apa tujuan dari pembelian tersebut. Sedangkan orang yang lugu atau punya albab, akalnya tidak hanya sebatas permukaan. Selain dari dia tahu nilai mata uang, dia juga tahu apa yang akan dibelinya. Dia juga paham apa tujuan pembelian tersebut. Jadi lebih dalam dia. Ada dua ayat dalam Al-Quran yang mirip, tapi di penghujung ayatnya berbeda. Salah satunya surah Al-Imran yang kita baca ini, dan di ayat yang lain ada di surah Al-Baqarah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabi musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Dan di surah Al-Baqarah itu juga menjelaskan tentang ciptaan-ciptaan Allah, mulai dari langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah yang gersang, kemudian diteskan air hujan,
lalu dia jadi subur, kemudian tumbuhkan tumbuhan. Pertukaran siang dan malam. La ayatin liqaumin ya'qilun, sebagai bukti keberadaan Allah bagi orang yang punya akal. Dan di surah Al-Baqarah itu bagi orang yang punya akal, sebutannya akal. Sedangkan di surah Al-Imran ini la ayatin liulil albab, bagi orang yang punya albab. Maka mufassir mufassir itu menjelaskan lebih dalam. Apa perbedaan antara yaqilun dengan ulul albab? Apa perbedaan antara orang yang berakal dengan orang yang punya lubuk? Kalau ringkasnya mufassir menyebutkan li'anna al-aqla lahu dhahirun wa lahu lubun. Akal itu sebenarnya punya dua fungsi. Yang pertama dapat mencerna secara zahir atau permukaannya saja. Yang kedua dapat mencerna lebih dalam lagi. Fa fi awwal al-amri yakunu amalan. Namun biasanya kalau hanya sebatas mengetahui di permukaannya saja, melihat langit yang dia lihat cuma awan doang, dia belum tahu siapa pencipta langit itu, seperti apa yang menciptakannya dan seterusnya. Belum lebih dalam dia mencari tahu tentang langit tersebut. Hanya melihat awan, bahwa langit itu ada. Itu akal namanya. Sedangkan wa fi kamalil hal yakunu. Nah, kalau sudah mencari tahu siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan alam semesta, sampai dia mengetahui bahwa yang menciptakan itu sifat-sifatnya seperti apa, itu berarti orang yang punya albab. Jadi ada orang yang sebatas punya akal, tapi ada juga orang yang tidak hanya akalnya yang dia fungsikan, tapi juga sampai kepada tahap berikutnya, yaitu albabnya. I'lam anna al-maqsud min hadha al-kitab al-karim jadb al-qulub wal arwah an ishtighal bil khalq ila istighraq fi ma'rifat al-haqq. Jadi sebenarnya pembahasan kita pada malam hari ini adalah bagaimana mengkolaborasikan antara hati dan juga roh untuk bisa sibuk memikirkan makhluk Allah, tetapi menghantarkan kita kepada Allah. Jadi benar-benar menggunakan kemampuan berpikir, akal dan hati untuk melihat semua makhluk Allah ini, terutama yang bisa berinteraksi dengan kita, tapi menghantarkan untuk mengetahui sesuatu yang hakiki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan berinteraksi dengan makhluk atau berinteraksi dengan ciptaan. Interaksi sosial misalnya, saya jumpa dengan bapak jumpa dengan yang lain, ibu jumpa dengan yang lain, kita saling jumpa. Kita akan berinteraksi dengan sesama makhluk. Tapi bagi orang yang punya lubuk atau punya albab, interaksinya dengan makhluk tidak terbatas hanya sesama makhluk, melainkan dengan dia berinteraksi dengan makhluk, menghantarkannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Bagaimana kalau kita melihat langit yang kita fikirkan adalah Allah, yakni yang menciptakannya? Bagaimana ketika kita melihat bumi yang terfikir bagi kita adalah pencipta bumi? Bagaimana ketika kita interaksi dengan sesama manusia yang terfikir bagi kita adalah pencipta manusia tersebut? Itu makna daripada ayat. Karena ada istilahnya dzikrul dawam, selalu berpikir, continue, terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting sebenarnya, karena dikhawatirkan orang yang sudah mulai lupa dengan penciptanya, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan susah, akan sulit untuk melakukan hal-hal baik. Makanya penting kita mengenal Allah. Menurut ibu bapak, kira-kira penting tak mengenal Allah? Penting sekali.
Karena untuk menjalankan atau melanjutkan aktivitas kehidupan ini harus ada kontrol, harus ada kemampuan mengendalikan diri. Sebab di dalam diri manusia ini ada sifat hayawan. Kalau dalam hati kita ini ada sifat madhumah yang tercela. Kalau tidak dikontrol atau tidak dikendalikan, dia akan lebih puas. Dia akan lebih puas dibandingkan hewan puas. Berapa banyak namanya manusia, tapi sifatnya seperti hewan. Tidak ada seperti kambing, tidak ada seperti ayam,